Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Juraida Maleng. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang getaran dan gelombang. Langsung saja yang pertama, kita harus ketahui apa itu getaran. Getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Contohnya getaran pada bandul sederhana seperti yang tampak pada gambar. Satu kali getaran penuh adalah saat benda bergerak dari titik A ke B, B ke C, C ke B, dan B ke A. Atau dari titik C ke B, B ke A ke B, dan B ke C. Simpangan terjauh pada bandul yaitu pada titik A atau titik C. Simpangan terjauh ini disebut dengan amplitudo. Pada gambar tersebut, amplitudo pada bandul adalah jarak BC atau jarak BA. Titik B merupakan titik setimbang. Jarak dari titik B pada selang waktu tertentu disebut simpangan. Selanjutnya, besaran dalam getaran. Besaran getaran yang pertama yaitu simpangan dan amplitudo getaran. Simpangan adalah jarak beban ke titik setimbang, sedangkan amplitudo adalah simpangan terbesar dari suatu getaran. Besaran amplitudo dilambangkan dengan huruf A dan simpangan dilambangkan dengan huruf Y, dengan persamaan A sama dengan Y per sin. Besaran getaran yang kedua yaitu periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan suatu getaran. Periode getaran dilambangkan dengan huruf T dan dapat ditentukan dengan mengukur langsung waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Dengan menggunakan persamaan T sebagai periode getaran sama dengan T sebagai waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran dibagi dengan N sebagai jumlah getaran. Selanjutnya, besaran getaran yang ketiga yaitu frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang dilakukan benda setiap detik. Frekuensi dilambangkan dengan huruf F. Satuan frekuensi adalah getaran per sekon atau diberi istilah khusus yaitu hertz. Untuk menentukan frekuensi pada suatu getaran dapat menggunakan persamaan F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi getaran dengan satuan hertz, N adalah jumlah getaran, dan T adalah waktu untuk satu kali getaran dengan satuan sekon. Selanjutnya, gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi dalam perambatannya. Pada gelombang, materi yang merambat memerlukan medium, tetapi medium tidak ikut berpindah. Selanjutnya, jenis-jenis gelombang. Jenis gelombang yang pertama yaitu berdasarkan medium perambatannya. Gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya pada gelombang bunyi seperti yang tampak pada gambar. Seseorang dapat mendengarkan musik dan suara karena gelombang bunyi merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga. Contoh lainnya yaitu gelombang laut. Kita dapat menyaksikan gulungan gelombang laut karena gelombang menggunakan laut sebagai perantara. Jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik, di mana kebalikan dari gelombang mekanik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya pada gelombang cahaya seperti yang tampak pada gambar. Jenis gelombang yang kedua yaitu berdasarkan arah rambatannya. Gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Dalam satu gelombang longitudinal terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Contohnya pada gelombang suara di udara, seperti yang tampak pada gambar. Udara sebagai medium perambatan gelombang suara merapat dan meregang sepanjang arah rambat gelombang udara. Pada gambar tersebut, tampak bahwa arah getaran sejajar dengan arah rambatan gelombang. Serangkaian rapatan dan regangan merambat sepanjang pegas.
Rapatan merupakan daerah di mana kumparan pegas saling mendekat, sedangkan regangan merupakan daerah di mana kumparan pegas saling menjauhi. Panjang gelombang adalah jarak antara rapatan yang berurutan atau regangan yang berurutan. Yang dimaksud di sini adalah jarak dari dua titik yang sama dan berurutan pada rapatan atau regangan. Jenis gelombang yang kedua berdasarkan arah rambatannya, yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Panjang gelombang diberi simbol lambda, yaitu panjang satu gelombang yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah gelombang. Panjang gelombang juga bisa dianggap sebagai jarak dari puncak ke puncak atau jarak dari lembah ke lembah. Titik tertinggi gelombang disebut puncak, sedangkan titik terendah disebut lembah. Amplitudo adalah ketinggian maksimum puncak atau kedalaman maksimum lembah diukur dari posisi setimbang. Contohnya pada gelombang tali seperti yang tampak pada gambar. Ketika tali digerakkan ke atas dan ke bawah, arahnya tegak lurus dengan arah gerakan gelombang. Selanjutnya, sama seperti getaran, gelombang juga memiliki besaran-besaran. Di antaranya yang pertama, periode gelombang. Gelombang juga memerlukan waktu dalam perambatannya. Selang waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang disebut periode. Periode di sini sama artinya dengan selang waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu getaran. Satuan periode adalah sekon. Untuk menentukan periode suatu gelombang dapat digunakan persamaan T sebagai periode gelombang sama dengan T sebagai waktu dibagi dengan N sebagai jumlah gelombang, atau T sama dengan 1/F. Besaran gelombang yang kedua yaitu frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Satuan frekuensi adalah gelombang per sekon atau hertz. Sama seperti getaran, frekuensi gelombang juga memiliki persamaan, yaitu F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi gelombang dengan satuan hertz, N adalah jumlah gelombang, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Besaran gelombang yang ketiga yaitu cepat rambat gelombang. Kecepatan gelombang sering disebut dengan cepat rambat gelombang yang diberi simbol V. Cepat rambat gelombang dapat ditentukan menggunakan persamaan sebagai berikut. Yang pertama, V sama dengan S per T. Rumus ini dipakai jika keterangan menyebutkan jarak yang ditempuh gelombang dan waktu yang diperlukan gelombang. Rumus yang kedua, V sama dengan lambda per T. Rumus ini dipakai jika keterangan menunjukkan panjang gelombang dan periode gelombang. Dan rumus yang ketiga yaitu V sama dengan lambda kali F, di mana keterangan menunjukkan panjang gelombang dan frekuensi gelombang. Sedangkan untuk menentukan panjang gelombang dapat digunakan persamaan lambda sama dengan V per F, di mana lambda adalah panjang gelombang, F adalah frekuensi gelombang, dan V adalah cepat rambat gelombang. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.